qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian, jika ingin tahu siapa yang baik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an, mereka yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, berarti ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka belajarlah. Masa belajarnya pun, masa berusaha dia untuk bisa baca Al-Qur'annya pun menjadi masa yang paling baik, masa yang paling indah. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Siapa yang paling baik di antara kalian? Mereka yang mau belajar Al-Qur'an. Nggak merasa pasrah, udah saya nggak bisa baca, terus saya nggak mampu lah. Jangan merasa pasrah. Habib, umur saya udah di atas 30, udah di atas 40 lah, belajar. Kenapa nggak mau belajar? Banyak dulu orang-orang yang hebat yang kita kenal sebelumnya belum bisa baca Quran mungkin sebelumnya, tapi karena mereka sungguh-sungguh, mereka berupaya, sehingga apa? Mereka bisa. Banyak dari orang-orang hebat dahulu tuh, ya, baru belajar, baru berusaha di umur mereka 40 tahun, di umur mereka 50 tahun. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak putus asa, apalagi jamaah yang masih pada muda-muda, sempatkan ya belajar perlahan-perlahan, ya, lewati waktu demi waktu untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Itu masanya masa yang paling indah. Karena Nabi SAW mengatakan paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya, orang yang paling mulia adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Ya, mereka orang-orang yang mulia di atas muka bumi ini. Mereka yang mengajarkan Al-Quran itu orang yang mulia. Sebab kenapa? Sebab setiap dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, dia menjadikan, ya, artinya dijadikan untuk dia pahala setiap orang lain itu membaca Al-Quran sebab dia. Ya, pahalanya terus mengalir. Ilmunya bermanfaat nih, ilmu Qur'annya bermanfaat. Ketika muridnya membaca Al-Quran, gurunya dapat pahala secara otomatis, karena si murid ini tidak mampu membaca Al-Quran kecuali sebab gurunya, kecuali karena gurunya. Gurulah yang menjadi wasilah dia bisa membaca Al-Quran. Makanya pernah saya sampaikan, kalau bisa kita tuh punya anak kita yang pertama kali kita ajarkan Al-Quran. Anak kita pertama kali belajar Al-Quran itu sama kita. Apalagi bicara tentang huruf Al-Quran, yaitu huruf hijaiyah, ya, huruf tulangnya, huruf intinya. Anak kita biar belajar sama kita, alif, ba, ta, fa, ja, ha, ha, ya. Belajarnya sama siapa? Sama kita. Biar apa? Biar setiap anak kita mengaji, kita dapat pahala. Ya. Ya, kalau kita ngasih ke guru, gurunya yang dapat pahala, ente nggak dapat pahala. Ente nggak ada pahala khusus dari anak ente untuk ente, nggak ada. Sebab ente nggak mau mengajarkan anak ente dari awal. Ya, apalagi orang perempuan nih, jamaah nisa, perlu. Ya, karena al-madrasatul ula lil walad, ibu itu sekolah pertama untuk anak. Jadi biar ibu pengen dapat pahala dengan capeknya, lelahnya ngurus anak, ya, banyak mungkin ibadah-ibadah sunnah yang biasa dilakukan karena adanya anak jadi tidak dilakukan. Coba andanya anaknya diajarkan untuk bisa membaca Al-Quran, anaknya diajarkan untuk bisa membaca alif ba, dapat pahala. Si ibu setiap anaknya mengaji membaca Al-Quran, ibunya dapat pahala. Ya, makanya orang-orang soleh dulu, Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau sampai pernah mengatakan, karena salafus soleh dahulu, orang-orang soleh itu tidak memberikan pelajaran-pelajaran inti dalam beribadah, kecuali tidak, artinya memberikan anaknya untuk sekolah di luar, kecuali mengajarkan lebih dahulu di rumahnya. Jadi mereka, karena salafus soleh itu nggak nyekolahin anaknya di luar, tapi mereka menyekolahkan anaknya di dalam rumahnya. Untuk apa? Bisa memberikan ilmu yang mana ilmu itu bermanfaat, diamalkan, maka yang mengajarkannya itu mendapatkan pahala. Di dalam Sahih Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Kalau wafat anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Apa?
Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir terus ya. Kayak kita sedekah apa, ada masjid kita beliin sejadah dipakai, kitanya walaupun sudah meninggal dapat pahalanya karena itu dipakai buat ibadah. Yang kedua al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika orang tua mengajarkan anaknya ilmu tersebut digunakan bermanfaat dengan anaknya, maka si orang tua ini akan mendapatkan pahala setiap waktu, setiap saat. Setiap anaknya mengamalkan ilmu, orang tuanya dapat pahala. Makanya kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, dahulu para salafus soleh itu tidak menyekolahkan anaknya di luar, artinya tidak membiarkan anaknya belajar di luar sebelum mereka puas untuk mengajarkannya di dalam rumah, mendidik mereka supaya apa? Supaya mengalir ilmu tersebut dan pahalanya orang tua mendapatkannya. Makanya mudah-mudahan kita bisa menuntun anak kita, keluarga kita yang belum punya anak, belum punya keluarga, biar punya anak, punya keluarga nanti. Ya, nah nanti pesannya itulah kita ajarkan, kita didik. Ya kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.